Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengimani bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup mentransformasikan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan ada di dalam hati kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu, agar setiap jemaat boleh mengerti dan bahkan melakukan itu di dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja, firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi 2, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu. 12 sampai 30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab sucinya masing-masing. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imammu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ayat yang ke-19, tetapi dalam Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu dengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
oleh Tuhan, firman Tuhan yang cukup membuat kita pada hari ini sebenarnya sangat jelas. Karena saya nggak mau baca sepotong-sepotong Bapak Ibu, ini turun-turun. Saya nggak mau baca sepotong-sepotong, takutnya maknanya hilang. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi satu tema, yaitu transform by Christ atau diubahkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang transformasi ya, atau diubah atau diubahkan. Ada satu pertanyaan yang mendasari saya secara pribadi ketika merenungkan tema ini. Boleh next slide. Pernahkah Anda merasa seperti tidak bisa berubah? Nah, Bapak Ibu berbicara tentang perubahan, tentu kita semua mengharapkan perubahan yang baik di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi hal yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita yang paling mendasar. Selama ini, saya sudah 30 tahun Bapak Ibu, saya sudah tua. Di sini ada yang lebih senior. Saya sudah tua Bapak Ibu. Selama 30 tahun ini saya merenungkan hal apa yang membuat saya itu tidak bisa berubah. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa memikirkan hal ini di dalam pribadi kita masing-masing. Ini pertanyaan retorik. Apa sih yang membuat kita itu nggak bisa berubah? Hal apa? Mungkin emosi yang meledak-ledak. Atau masih suka main tangan, pukul sana, pukul sini. Atau masih suka nipu Bapak Ibu. Atau mungkin hal yang lain, masih suka mementingkan diri sendiri, egois. Dan masih banyak lagi yang sulit untuk kita ubah di dalam hidup kita yang menjadi struggle. Dan ini yang menjadi landasan dan dasar bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Perubahan yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita berawal dari apa yang harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, boleh next slide. Berbicara tentang perubahan, ayat ini jelas sekali ya, khususnya ayat intinya di dalam ayat yang ke-12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ayat ini mengajak kita untuk terus mengalami transformasi sebenarnya. Bukan hanya sebagai suatu peristiwa sekali dalam seumur hidup, tetapi sebagai proses yang berkelanjutan. Boleh next slide? Nah, Bapak Ibu, bagaimana hidup kita ditransformasi oleh Kristus? Kalau di sini ada, saya ngambil ya, sebuah siklus dari kupu-kupu ya, yang enggak langsung jadi kupu-kupu. Dia sebelumnya ada telur ya, saya nggak tunjukin. Sini langsung ke ulat, ke pompong, kupu-kupu. Dan ya mungkin dari bentuknya kita bisa melihat transformasi yang pada akhirnya mengubahkan sang kupu-kupu ini atau mengubahkan ulat ini menjadi kupu-kupu yang indah Bapak Ibu. Tapi di situ ada proses di mana dia jadi ulat. Dia jadi ulat ini adalah di mana orang tuh kadang kalau lihat ulat Bapak Ibu, saya geli ya kadang-kadang ya. Bapak Ibu kalau lihat ulat mungkin ada yang gemas ya di sini ya, saya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan orang kalau lihat ulat itu tuh takut. Apalagi ulat bulu atau ulat ya sejenisnya lah ya. Geli. Mbak Eno tuh kalau lihat cacing ketakutan. Ada yang lain mungkin ada yang parno dengan ulat mungkin. Karena memang bentuknya ya selain menggelikan ya mungkin membuat kita tuh ketakutan. Geliat-geliat gitu ya. Nah ini adalah bentuk di mana sang kupu-kupu pada awalnya itu dijauhi Bapak Ibu. Yang jelek Bapak Ibu. Jelek, lalu akhirnya dia mengalami sebuah transformasi. Yang pada akhirnya dia menjadi kepompong. Itu juga butuh waktu yang lama sehingga pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah proses yang juga menggambarkan hidup kekristenan, hidup orang percaya. Yang pada dasarnya kita semua adalah sama. Kita semua adalah orang yang berdosa. Hobi dia turun-turun nih Bapak Ibu. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan ya mungkin dari dosa kita membuat kita sulit untuk diterima, membuat kita sulit bahkan untuk diri kita sendiri, menerima diri kita, itu sangat sulit kadang-kadang.
dari dosa yang kita lakukan. Maka saya merenungkan terlebih dahulu ya, apa sih dampak dari hal-hal yang kadang membuat kita struggle, dari hal-hal yang membuat kita itu sulit untuk berubah, dari hal-hal yang membuat kita tidak pernah menemukan perubahan, berlama-lama dalam dosa, senang dalam dosa itu, padahal kita udah tahu itu salah. Nah, dampaknya Bapak Ibu, yaitu bisa yang paling menakutkan itu bisa menghakimi diri sendiri. Ya mungkin kita bisa lihat dampak sosial di mana mungkin bisa ditukar kayak ini ya. Terganggu saya juga. Pakai mic mana? Oh, di sini. Matikan aja. Oke. Cek. Cek satu. Cek. Well. Cek. Oke, thank you. Nah, ini lebih baik kayaknya. Walaupun butuh effort ya, lebih harus megang ini ya, nggak apa-apa. Memang perjuangan itu memberikan hasil yang baik kok. Nah, sampai mana tadi? Oke, nah di sini saya merenungkan ya, saya melihat bahwa dampak terburuk daripada dosa yang membuat kita struggle atau tidak berubah sama sekali itu pada akhirnya akan menghakimi diri kita sendiri dan ya kita bahkan membenci diri kita. Dan ini terjadi, gak hanya orang tua, di kalangan anak muda semuanya pasti pernah mengalami ini. Berbicara tentang hal yang kok saya gini-gini aja ya hidupnya ya. Keluarga saya kok gini-gini aja ya. Saya gini-gini aja bosan lama-lama saya ya udahlah gini-gini aja lah nggak berubah lah sampai kita dipanggil Tuhan gini-gini aja. Nah, dampak yang terburuk ya membenci diri kita dan pada akhirnya ada yang bunuh diri. Ya kemarin banyak kasus ya Bapak Ibu ya. Di Petra, di Ciputra itu ada yang bunuh diri anak muda. Lompat dari lantai 23 atau 24 ya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin kalau lompat dari lantai segitu sampai di bawah jadi apa? Nah, ini adalah hal yang terburuk yang diberikan oleh tadi ketika kita sulit untuk berubah. Ketika kita hanya di situ-situ saja. Maka bagaimana hidup kita ditransformasi oleh Kristus itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kita akan lihat sama-sama. Boleh next slide. Ya. Yang pertama adalah kerjakanlah keselamatanmu. Nah Bapak Ibu, ini memang agak kontradiksi ya mungkin dalam pengertian. Kok Kak Ando berbicara tentang keselamatan kan adalah hadiah. Hadiah pemberian cuma-cuma dari Allah untuk kita. Tetapi kok di sini disuruh untuk kerjakan. Boleh klik lagi sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil perbuatanmu agar jangan ada yang memegahkan diri sendiri. Boleh next lagi? Nah, itu ada gambar ya Bapak Ibu. Nah, di sini berbicara di dalam keselamatan dalam pengertian Filipi 2 ayat 12 dan di dalam Efesus itu kontradiksi. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan di sini meskipun keselamatan adalah hadiah, namun penerimaan dalam pemeliharaan keselamatan adalah sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif dari orang percaya dan peran Roh Kudus. Ini dia Bapak Ibu. Ini adalah rahasianya. Di dalam keselamatan yang kita terima, di dalam keselamatan yang kita terima itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu adalah pemberian Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Allah. Tetapi di dalam keselamatan itu juga ada proses yang harus kita kerjakan. Kita nggak terima keselamatan itu dengan begitu saja. Bapak Ibu, kalau kita hanya main terima-terima saja, kita nggak berproses di dalamnya, kita nggak akan melihat dengan nyata atau melihat bukti dari keselamatan itu di dalam diri kita sebenarnya. Maka di situ butuh yang namanya proses di dalamnya. Saya lebih senang mengatakan ini sebagai tanggung jawab Bapak Ibu.
Karena berbicara tentang tanggung jawab, di dalamnya ada kesadaran kita sebagai orang percaya untuk melakukan dan berproses di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Maka keselamatan berbicara tentang pemberian dari Allah dan juga ada proses di dalamnya. Kerjakan itu bagaimana kita mengerjakannya. Boleh next slide? Nah, pengertian dari kata kerja, kalau saya melihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu, saya penasaran ini kerjakanlah ini maksudnya gimana sih? Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, dalam beberapa pengertian yang saya dapatkan, analisa kasus dari kata kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kerjakanlah keselamatanmu ini memberikan sebuah pengertian di mana kita harus menghasilkan, kita harus mengerjakan sampai selesai. Di dalam sebuah pengertian bahwa kita benar-benar harus membuat atau berperilaku aktif di dalam hidup kita untuk dapat mengerjakan keselamatan ini Bapak Ibu. Nah, ditambah dengan ada satu kasus, ini bukan kasus dalam pengertian yang apa ya Bapak Ibu, kasus di dalam bahasa Yunani itu akan membantu untuk menjelaskan pengertian dari kata ini sebenarnya. Nah, kasus yang ada di dalam kata kerjakanlah keselamatanmu ini adalah imperatif. Nah, imperatif ini adalah sebuah penekanan yang sebuah kata perintah yang tidak boleh tidak dikerjakan. Dan ini ya itu tadi ya Bapak Ibu, kita benar-benar harus mengerjakan, kudu mengerjakan, nggak boleh enggak, dengan penuh tanggung jawab. Sampai itu selesai. Ini adalah sebuah pengertian dari kata kerjakanlah. Jadi nggak hanya kalau kita kerja ya kadang-kadang hanya sekedar selesai sudah selesai gitu kan, selesai sudah selesai. Tapi di dalamnya berbeda dengan pengertian ini Bapak Ibu. Pengertian ini dengan kata ini adalah kita benar-benar harus bertanggung jawab dengan dengan pekerjaan kita dan kita harus membawa pekerjaan kita itu sampai dengan hasil yang benar-benar baik, selesai dengan baik. Ini adalah pengertian dari kata selesai. Nah, dan konteks yang ada di dalam ayat ini, kita juga melihat dari segi konteks di mana mengandung makna yang lebih mendalam daripada sekedar bekerja. Ini adalah panggilan untuk mengerjakan keselamatan secara aktif, berusaha menjadi serupa dengan Kristus dalam pertolongan Roh Kudus menghasilkan buah roh. Nah, ini di dalam konteks ayat ini pada zaman itu. Jadi kalau kita simpulkan ya, maka arti kata dari kata kerjakanlah ini adalah sebuah panggilan yang kuat bagi kita untuk terlibat secara aktif dalam proses pertumbuhan rohani kita secara pribadi. Ini bukan sekedar sebuah perintah, tetapi juga sebuah undangan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menghasilkan perubahan yang positif di dalam hidup kita. Ujung-ujungnya adalah perubahan yang positif Bapak Ibu. Ya mungkin kita sama-sama, mungkin di sini ada yang belum kerja, tapi kita ada juga yang bekerja ya Bapak Ibu. Bekerja itu ada dua hasilnya, positif dan negatif. Yang negatif ya hanya sekedar kerja aja, nanti akhir bulan gajian. Yang penting bos lihatnya selesai, nggak tahu selesai ini kualitasnya baik buruk gitu. Tapi yang dituntut oleh kata ini ialah kata yang menghasilkan hasil yang positif di dalam hidup kita. Dan itu adalah bukti dari perubahan hidup kita yang ditransformasikan di dalam Kristus. Ya kita akan melihat lebih lagi ya, boleh next. Apalagi yang harus kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita ditransformasikan oleh Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-14 sampai 18, di situ mengatakan kepada kita supaya kita harus bersinar bagi Kristus Bapak Ibu. Bersinar bagi Kristus ini seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini agak buram ya. Itu gambar sebenarnya gambar mobil di tengah jalan, mungkin di tengah hutan itu kayaknya. Ada lampunya Bapak Ibu. Nah, bisa nggak Bapak Ibu bayangin kalau mobil ini lampunya mati? Apa yang terjadi di dalam mobil itu? Apa yang terjadi kepada orang yang ada di dalam mobil itu kira-kira? Ya mungkin mobilnya masih jalan tapi lampunya mati. Apa yang terjadi? Tengah hutan ini kayaknya. Cek, merah.
apa yang terjadi? Ya orang itu bisa saja panik, mungkin sedikit drama ya. Wah, 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 wah gitu kan di dalam mobil. Takut tiba-tiba ya. Saya juga pernah ngalamin hal seperti ini Bapak Ibu. Saya suka touring, jalan-jalan pakai motor. Terus tiba-tiba pas saya mau ke satu tempat tujuan yang itu pakai map, kan suka jalan-jalan jauh Bapak Ibu. Pakai map. Nah, pakai map ini kan nggak tahu, map ini kadang-kadang suka ngaur ya. Ya, kadang masih lurus disuruh belok, nggak tahu sebelahnya jurang gitu. Nah, malam-malam jadi udah ya sekitar jam-jam 6 sekitar 6 setengah tujuan ya. Jadi segitu kan udah gelap tuh kan. Terus tiba-tiba lampu motor saya mati Bapak Ibu. Ya saya panik dan tiba-tiba ngerem dulu dong. Ya mungkin karena saya jawab saya nggak teriak. Ya. Jadi ya tiba-tiba berhenti terus akhirnya mencari pertolongan Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa? Gambar ini adalah menandakan kepada kita kalau misalnya hidup kita nggak ada lampunya, kita nggak tahu mau kemana. Kita mungkin bisa aja nabrak, bisa aja masuk jurang, bisa aja kita di depan itu ada orang kita nabrak orang. Dan ya ini adalah bukti bahwa kita itu butuh Tuhan, kita butuh penerang itu yang harus ada di dalam hidup kita supaya kita tahu kita ini mau jalannya kemana. Nah, terang di dunia menjelaskan bahwa sebagai orang percaya kita adalah terang dunia yang harus bersinar di tengah kegelapan. Bukan hanya menerima terang dari Kristus, kita juga menyinari orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi terang juga Bapak Ibu. Hidup yang benar menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, di sini ada penekanannya, kebenaran Injil. Kebenaran Injil ini apa? Yang setiap hari Minggu kita dengar Bapak Ibu. Diajarkan untuk selalu apa? Mengampuni, untuk selalu apa? Mengasihi. Dan itu hal-hal praktis di dalam firman, di dalam kekristenan yang itu yang harus kita lakukan. Karena itu adalah bukti kalau kita ini sudah diterangi oleh firman Tuhan. Itu adalah bukti kalau kita sudah ditransformasi oleh kebenaran Kristus. Dan ya, ketika kita memperoleh itu, maka kita juga akan bersinar. Kita akan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh next? Ya, dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah bersatu dalam Kristus. Bersatu dalam Kristus. Nah, di sini persekutuan menjelaskan pentingnya persekutuan dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-30, di situ ada dua tokoh yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah siapa? Timotius. Yang kedua adalah Epaphroditus. Ya, dua orang ini adalah rekan sekerja di dalam pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang selalu membantu, menolong Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Dan ini adalah bukti di mana ketika kita mau ditransformasi, kita harus hidup di dalam persekutuan, Bapak Ibu. Samping kanan kiri kita, itu adalah orang yang sanggup memberikan kita pertolongan, yang sanggup membantu kita dalam hal apa saja. Dan untuk menjalin itu, kita butuh yang namanya persekutuan. Untuk memperoleh itu, kita butuh yang namanya persekutuan satu dengan yang lain. Ya, ini tidak hanya berbicara di dalam kekristenan Bapak Ibu, tapi ya secara manusiawi kita juga harus yang namanya bersekutu satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita ada keterikatan. Jemaat yang ada di Filipi Bapak Ibu, itu punya ikatan batin dengan Rasul Paulus. Ikatan batinnya itu kenapa? Paulus sendiri yang mengatakan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Tetapi sekalipun darahku tercurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini adalah ikatan batin di dalam diri Rasul Paulus dengan jemaat, juga sama di dalam diri Rasul Paulus dengan kedua orang yang disebutkan tadi.
di mana mereka membangun yang namanya persekutuan, saling tolong menolong satu dengan yang lain di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan sehari-hari yang membuat mereka bisa diubahkan. Bapak Ibu, saya waktu di kampus, saya punya satu teman sharing, dan satu teman sharing ini adalah teman baik saya di kampus yang hanya kepada dia saya ceritakan masa lalu hidup saya yang hancur, kacau balau, dan kita saling mendoakan selama proses saya di kampus. Kami punya persekutuan dan kami punya ikatan satu dengan yang lain untuk saling sharing. Itu nggak akan terjadi kalau satu dengan yang lain membenci, Bapak Ibu. Itu nggak akan terjadi kalau satu dengan yang lain itu saling iri hati. Itu nggak akan pernah terjadi jikalau kita semua masih punya akar pahit satu dengan yang lain. Dan perubahan tidak akan pernah terjadi jikalau itu masih ada. Nah, hal apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus mengatakan, saya rela mati. Saya rela mati. Dia ini sebenarnya apa ya? Ungkapan emosionalnya Rasul Paulus. Saya berani mati untuk kalian. Asal apa? Asal nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan saya. Ya, Paulus dalam keadaan ini dia di dalam penjara, Bapak Ibu, karena memberitakan Injil. Dan pada waktu itu juga kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bilang, saya rela mati untuk kalian. Yang penting nama Tuhan, berita Tuhan itu dipermuliakan dan diberitakan kepada kalian. Karena Paulus mempunyai ikatan batin. Ternyata selama ini ketika Paulus melayani di jemaat Filipi ini menolong, membantu Rasul Paulus tidak hanya dari segi doa, tetapi dari segi finansial. Rasul Paulus pada waktu itu adalah seorang pekerja pembuat tenda, Bapak Ibu. Itu sangat terbatas untuk menolong dia. Sebenarnya penghasilan dari itu akan sangat terbatas membantu dia dalam penginjilan. Maka ada banyak orang yang menolong dia termasuk jemaat yang ada di Filipi. Tidak hanya sekedar mendoakan dia, tetapi pertolongan, bantuan secara finansial juga dia dapatkan untuk pelayanan. Dan itu yang membuat ikatan batin antara Paulus dan jemaat dan juga orang-orang yang ada di sekitar dia, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Nah, saya nggak berbicara tentang finansialnya, tetapi di sini ada hati yang tulus dari jemaat untuk membantu Paulus, dan itu yang membuat ikatan persekutuan mereka terjalin. Mereka boleh bersatu demi satu tujuan apa? Kristus dinyatakan dan Kristus dimuliakan. Maka ada satu hal yang membuat mereka saling terikat. Bahkan Paulus bilang, saya pun rela mati. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini Epaphroditus ini dikatakan ya, dia itu hampir mati, dan pada waktu dia menulis ini Epaphroditus ini lagi sakit. Dan sakitnya itu membuat dia hampir mati, Bapak Ibu. Epaphroditus ini adalah utusan dari jemaat Filipi untuk memberikan bantuan kepada Rasul Paulus dan sebagai perpanjangan tangan juga karena Paulus lagi dalam penjara. Dan ya ini adalah bukti bahwa sebuah persekutuan yang benar-benar saling mendukung satu dengan yang lain itu akan menghasilkan perubahan dari diri masing-masing dan demi tujuan Kristus dipermuliakan. Tidak hanya sekedar membantu, sudah berikan aja. Tapi di dalam itu ada sebuah hal yang tulus dan ada sebuah tujuan yang memang pada akhirnya untuk Tuhan dipermuliakan. Dan di sini adalah bukti bahwa hal yang harus kita lakukan di mana kita harus membangun persekutuan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar memiliki pengertian yang benar, tetapi jikalau kita tidak mengerjakan itu, kita tidak sungguh-sungguh di dalam pengerjaan itu, maka pada akhirnya ya kita hanya sebatas pengetahuan saja. Tidak hanya sekedar ilmu yang kita dapat, tidak hanya sekedar materi yang kita mengerti, tetapi di dalam materi itu kita juga harus betul-betul melakukan dengan penuh kesadaran, dengan ketulusan. Membangun hubungan satu dengan yang lain supaya apa? Diri kita ditransformasi oleh kebenaran Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, boleh next. Nah, bersatu dalam Kristus. Saya memberikan sebuah pengertian mungkin ini ya. Ini Bapak Ibu tahu apa? Ya, tangga nada, partitur. Ya mungkin kalau yang nggak belajar musik agak asin, enggak. Tapi di sini Bapak Ibu, di dalam bermusik itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari juga di dalam hidup kita. Dimana kalau kita main musik, tadi kan Bu Eli kesaksian nih,
memainkan yang namanya akord Bapak Ibu. Di situ akord nggak hanya mayor. Nah, di dalam musik itu ada namanya akord mayor minor. Nah, di dalam lagu tadi itu tidak hanya akord mayor Bapak Ibu. Nah, akord mayor itu ya kalau misalnya dimainkan di dalam satu lagu mungkin akan lucu kedengarannya. Apalagi sebaliknya, kalau hanya dimainkan dengan akord minor itu akan mungkin yang nyanyi juga ya kurang mungkin ya Bapak Ibu. Ada sih ada, tapi memang lagu-lagu yang khusus. Lagu yang minor ini biasanya untuk lagu-lagu sedih, lagu yang mayor ini biasanya untuk lagu-lagu yang gembira. Tetapi ketika itu digabungkan menjadi suatu harmonisasi yang sangat indah. Ya, seperti tadi, pujian, ada akord minor mayornya. Dan ya ini juga melambangkan hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita mungkin ada banyak minor-minornya mungkin Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada banyak mayor-mayornya. Tapi kalau itu hanya sendiri, itu nggak enak loh Bapak Ibu. Tapi kalau itu digabungkan, itu akan menghasilkan sebuah peristiwa hidup yang mungkin membuat kita membuat kita semakin diubahkan oleh Kristus, semakin dirubahkan, semakin mengalami transformasi dan semakin serupa dengan Kristus, menghasilkan buah-buah roh. Boleh next? Saya akan menutup firman Tuhan saya dengan satu video. Ini adalah video kesaksian dari seorang yang diubahkan. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mah udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenal di saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut. Udah, kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh. Dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa. Dia menjalani hari lepas hari, nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang? Yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, nah ini. Baca firman berat. Gitu. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah gak bisa kemana-mana nih. Ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok, saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, emang caranya harus seperti ini.
Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, enggak, sekarang kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Thank you. Ya, inti dari video ini buka hati. Saya punya struggle di dalam hidup saya. Bapak Ibu punya struggle di dalam hidup Bapak Ibu semua. Kita semua punya masalah. Hal yang mungkin membuat kita sulit untuk berubah, ditransformasi oleh Kristus. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kerjakan. Keselamatan yang sudah kita terima ketika kita percaya sama Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam penyertaan Roh Kudus. Minta pertolongan Tuhan, buka hati kita untuk Tuhan dan hidup di dalam persekutuan. Jangan menjauhkan diri di dalam persekutuan, karena hal itu sangat penting bagi kita supaya kita betul-betul akan selalu diingatkan. Kadang orang ngomel ya, mungkin di dalam persekutuan saya nggak suka karena saya bermasalah dengan yang ini. Tapi terkadang kalau kita renungkan, ketika kita bermasalah dengan orang lain, itu tidak terjadi dengan begitu saja. Itu ada penyebabnya, dan tentu itu juga ketika kita renungkan ya, hal itu juga perlu kita sadari bahwa masih ada hal yang perlu kita selesaikan di dalam diri kita sampai kita bisa bermasalah dengan orang lain. Dan bukan lari dari persekutuan, bukan lari dari gereja, tetapi bertumbuh di dalam, cari tahu, selesaikan masalah, jangan pernah lari. Yang biasanya lari dari masalah adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Dan ya mempersalahkan orang lain juga adalah orang-orang yang tidak mau diubahkan. Tapi sadar, kenapa saya bisa marah, kenapa saya bisa emosi. Mungkin orang itu juga punya masalah dan mungkin bisa saling berkaca satu dengan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika itu terjadi, semuanya boleh terjadi yang namanya perubahan transformasi di dalam diri kita. Kita buka hati sama Tuhan, maka hidup kita diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang pagi hari ini menguatkan kami, memberikan pemahaman bahwa ada banyak hal yang mungkin membuat kami sulit untuk berubah di dalam hidup kami, yang sangat sulit juga kami jelaskan. Tetapi kami percaya, kami berproses di dalam Tuhan ketika kami boleh ada di mana kami ada sekarang, dan kami boleh mendapatkan banyak hal yang mungkin berbenturan dengan diri kami, yang membuat kami sadar bahwa kami harus berubah dan membuka hati kepada Tuhan untuk kami diubahkan oleh Kristus, mengerjakan keselamatan yang boleh kami terima dengan penuh tanggung jawab di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dan menyelesaikan itu sampai Tuhan datang kedua kali di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan juga ada di
diri kami pribadi lepas pribadi, untuk kami bisa melakukan kebenaran Tuhan, untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada hari ini juga kami mau bersatu hati, kami mau mendoakan untuk jemaat yang ada di GKRI Misi Aletheia Tuhan, untuk kami akan mendoakan untuk rencana Natal, baik di pusat juga di semua pos PI. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan untuk jemaat yang dalam pemulihan Tuhan, yang memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Ada Bestin, Marco, Ibu Joke, Saudari Tasya, Bapak Ayub, dan Ibu Gati. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua dokter yang terlibat, untuk semua media yang dipakai, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati agar bisa memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami Tuhan. Kami juga mendoakan untuk semua persiapan Natal yang boleh kami lakukan ke depannya, Tuhan sertai agar setiap proses boleh berjalan dengan baik, sehingga pada ibadah Natal, perayaan Natal nantinya boleh juga berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Clara, kami berdoa untuk Fania, kami berdoa untuk Bapak Frankie, Ibu Joki Jonathan, buat Eric dan buat Prince. Kami berdoa biarlah di usia yang sudah Tuhan tambahkan, kiranya Engkau menyertai selalu senantiasa kepada anak-anak-Mu Tuhan, dan mereka selalu diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani semua kehidupan mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Oma Rosi yang hari Rabu akan ke Bali. Kami menyerahkan untuk semua persiapan, kami menyerahkan untuk Oma juga di dalam kesehatan boleh sehat walafiat, agar semua perjalanan proses untuk ke Bali boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan tiba di Bali dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, untuk presiden yang baru dan beserta dengan kabinetnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang baru yang boleh terpilih Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya, semua pemimpin kami yang baru ke depan, di dalam kepemimpinan mereka boleh membawa bangsa kami kepada perubahan yang lebih baik lagi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk semua aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu begitu banyak pergumulan yang ada di dalam hati kami, dan kami percaya Engkau Allah yang menjadi solusi untuk itu semua. Bapa, kami akan menutup doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan